Halo Sahabat Mister, berikut Top 5 edisi 20 Mei 2023. Sejumlah informasi kami hadirkan ke hadapan Anda, baik dari daerah hingga mancanegara diantaranya. Sejumlah material X Gedung Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Tuan Rondaheim di Kompleks Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD Pematang Raya, Kabupaten Simalungun banyak berhilangan. Sejumlah material X Gedung Rumah Sakit Umum Daerah Tuan Rondaheim di Kompleks Satuan Kerja Perangkat Daerah Pematang Raya, Kabupaten Simalungun banyak yang berhilangan. Namun Kepala Bidang Aset Pemkab Simalungun Ricardo Sinaga menyebutkan pihaknya belum menerima laporan kehilangan tersebut dari pihak pengguna sebelumnya. Menurut Ricardo, sesuai peraturan yang diterbitkan Kementerian Dalam Negeri, pihak yang menjadi penanggung jawab terhadap aset daerah adalah pengguna, dalam hal ini pihak Rumah Sakit Umum Daerah tersebut. Ditambahkan, pihaknya belum mengetahui terkait rencana renovasi maupun pemanfaatan gedung tersebut ke depannya. Gedung Rumah Sakit Umum Daerah Tuan Rondaheim yang berada di belakang kantor Bupati terlihat terbengkalai tanpa penghuni. Padahal bangunan bercat putih yang telah usang itu tampak masih kokoh di atas lahan 4 persegi. Sementara jika masuk ke dalam, sejumlah material bangunannya seperti kosen, pintu, dan jendela sudah tidak ada lagi di tempatnya. Bahkan sejumlah material yang sebelumnya terpasang kokoh pun diambil orang tak dikenal. Praktis di sana banyak terlihat puing-puing sisa dari bangunan sebelumnya. Salah seorang warga mengatakan sejumlah material bangunan tersebut satu persatu menghilang sejak dipindahkannya Rumah Sakit Umum Daerah Rondaheim ke Jalan Lintas Siantar, Saribudolok. Perlu diketahui Rumah Sakit Umum Daerah Tuan Rondaheim yang semula berada di Kompleks SKPD Pematang Raya dipindahkan ke Jalan Lintas Siantar, Saribudolok, Nagori Sigondang, Kecamatan Pane, berdasarkan perintah Bupati Simalungun JR Saragi sebelumnya. Oknum pegawai di sebuah bank di kisaran diduga mencuri data-data nasabah. Hasil pencurian data itu membuat kerugian sebesar 833 juta rupiah. Kejaksaan Negeri Asahan menetapkan seorang pria berinisial JIPS berumur 31 tahun dan saat ini berstatus tersangka karena diduga melakukan penggelapan nasabah perbankan senilai 833 juta rupiah lebih. Kasipitsus Kejari Asahan Oktosilain mengatakan adapun penggelapan dana tersebut dilakukan tersangka setelah berhasil mencuri data nasabah untuk mengajukan pinjaman dan mencairkan sendiri dana tersebut. Oktosilain menyebutkan penetapan pelaku menjadi tersangka sesuai dengan surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Asahan tertanggal 30 Januari 2023. Menurutnya, perbuatan itu dilakukan tersangka pada tahun 2021. Dalam menjalankan aksinya, tersangka yang bekerja di salah satu bank plat merah itu bertugas sebagai pengumpul data pada nasabah yang tidak memenuhi persyaratan untuk mengajukan pinjaman. Setelah dana pinjaman tersebut dicairkan, sebagian dana tersebut justru dipergunakan tersangka dan tersangka hanya memberikan sekedar uang terima kasih kepada nasabah yang datanya dipergunakan oleh tersangka. Selain menyebutkan, setelah ditetapkan tersangka, kemudian JIPS ditetapkan di Lapas Labuan Ruku. Seorang anak 15 tahun di Dairi tega menghabisi nyawa seorang kakek yang merupakan tetangganya. Seorang anak berusia 15 tahun di Dairi melakukan pembunuhan terhadap seorang kakek berumur 70 tahun pada Senin 15 Mei 2023. Pembunuhan terbilang sadis tersebut sebab leher korban digorok hingga tewas mengenaskan. Pria yang masih di bawah umur itu merupakan warga Dusun 2 Desa Lai Luhung, Kecamatan Si4 Nempul Hilir, Kabupaten Dairi, disebut anak bandel dan tidak tamat sekolah menengah pertama. Kala itu SB diketahui sedang mengikut orang tuanya menginap di perladangan dekat hutan Desa Lai Itam yang berjarak kurang lebih 20 km dari Desa Lai Luhung, tempat tinggal mereka. Jadi kalau mereka sedang ke ladang harus menginap karena sangat jauh dan pulang ke rumah mereka 1 kali seminggu. Sementara itu Kepala Desa Lai Itam Pargaulan Simbolon mengaku tidak mengenal pelaku dan tidak dikenal oleh warga. Namun dari kabar yang ia terima bahwa SB sebelumnya akan membantu korban kakek 70 tahun tersebut untuk memanen buah sawit dan bekerja menyemprot rumput di ladang korban. Selain itu, orang tua korban SB terduga pelaku juga diketahui memiliki lahan perladangan di kawasan hutan Desa Lai yang jaraknya dari perkampungan warga sangat jauh. Ketika ditanya apakah SB terduga pelaku punya hubungan keluarga atau saudara dengan korban, Pargaulan Simbolon menyebutkan sama sekali tidak ada hubungan keluarga. SB ditangkap atas dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian. Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo, Johnny G. Plate langsung ditahan pihak Kejaksaan Agung. Ia ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan korupsi penyediaan menara base transceiver station atau BTS 4G dan infrastruktur tahun 2020 sampai 2022.
Politik tanah air kian memanas usai Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menko Info, Johnny G. Plate, ditahan Kejaksaan Agung usai statusnya dari saksi ditetapkan sebagai tersangka. Pada Rabu 17 Mei 2023, Kejaksaan Agung menetapkan Plate sebagai tersangka atas dugaan korupsi penyediaan menara base transceiver, stasiun 4G, dan infrastruktur 1, 2, 3, 4, dan 5 bakti Kementerian Kominfo tahun 2020 sampai 2022. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Kuntadi menjelaskan, peningkatan status hukum Plate dari saksi menjadi tersangka berdasarkan hasil penyidik. Johnny Plate selaku pengguna anggaran dan sebagai menteri. Atas hasil pemeriksaan itu, sehingga tim penyidik telah meningkatkan status yang bersangkutan dari saksi menjadi tersangka. Selain Johnny Plate, masih ada 6 orang lagi yang masih menjalani pemeriksaan terkait kasus ini. Penetapan Johnny Plate sebagai tersangka dan penahanannya dikaitkan dengan jelang pemilihan umum. Eskalasi politik dirasa memanas karena pada saat ini Partai Nasdem, tempat Johnny Plate bernaung, mendukung penuh Anies sebagai calon presiden dan ini merupakan rival PDIP. Badai siklon Mocha terjang Bangladesh dan Myanmar, lebih 400 orang tewas. Bahkan 17 juta warga membutuhkan bantuan. Siklon Mocha menerjang wilayah pesisir pantai distrik Cox's Bazar di Bangladesh dan kota kecil Kiau Piu di Myanmar yang menyebabkan 400 orang mayoritas muslim tewas. Aliansi Nasional Rohingya atau ARNA pada Rabu 17 Mei 2023 menyatakan bahwa desa-desa di tepi pantai ibu kota Rakhine, Sittwe, mengalami kerusakan parah dan sekitar 10.000 rumah hancur. Dalam pernyataannya, ARNA mengutuk keras junta militer Myanmar atas kurangnya upaya dan manajemen bencana untuk menyelamatkan nyawa penduduk. Mereka juga mengatakan bahwa saat ini orang-orang sangat membutuhkan air minum, obat-obatan, tempat bernaung, makan dan barang pokok, dan mendesak masyarakat internasional dan LSM untuk datang membantu. Pusat Peringatan Topan Gabungan menyebutkan bahwa siklon Mocha, salah satu badai terkuat yang pernah melanda wilayah itu, memasuki pesisir Rakhine dengan kecepatan angin lebih dari 217 km per jam. Di Sittwe, 130.000 orang etnis Rohingya telah berkurung di kem-kem pengungsi, seperti kem-kem konsentrasi sejak 2012. Sebagian besar dari mereka tidak dievakuasi. Salah satu kem yang memiliki 380 tempat penampungan benar-benar hancur diterjang banjir setinggi 30 kaki atau sekitar 9 meter. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB juga memberikan pernyataan bahwa ketinggian banjir akibat siklon itu telah meningkat menjadi 2,7 hingga 3 meter di daerah dataran rendah Arakan dan pantai Bangladesh. Mocha menghancurkan hampir seluruh rumah penampungan, sekolah, masjid, biara, klinik, dan seluruh infrastruktur di Sittwe. Siklon itu juga menghantam Ponagian, Paktau, dan Red Haidau. Koordinator Kemanusiaan PBB di Myanmar mengatakan bencana ini menjadi mimpi buruk bagi 5,4 juta orang. Sebanyak 17 juta warga di Myanmar membutuhkan bantuan kemanusiaan. Demikian Top 5, saya Ade Mahendra, sampai jumpa.